Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Aris Mahmudi MA selaku dosen pengampu uh, etika dan profesi guru PAI, etika profesi guru PAI, dan yang saya banggakan dan saya sayangi yaitu teman-teman, semua teman-teman PAIA semester 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat menjalankan presentasi ataupun pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam. Ya sayangi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Faizul Mutakin dengan NIM 2101011110034 dan teman saya yaitu Viola Gracesita Megananda dengan NIM 2101011100169. Yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 sendiri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kompetensi guru PAI. Nah, table of content-nya sendiri ataupun yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian kompetensi. Nanti kita bahas tentang apa sih yang disebut dengan kompetensi, lalu apa saja kompetensi guru PAI itu sendiri, nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua ada macam-macam tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI. Mulai dari yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional. Yang keempat ada kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi kepemimpinan yang masing-masing nanti akan dibahas oleh kelompok kami. Nah, sebelumnya guru merupakan suatu seseorang yang paling menentukan pendidikan, maka para guru sangat memerlukan pertimbangan khusus di atas segalanya karena hubungannya yang sangat signifikan, sangat berpengaruh dengan pendidikan. Guru biasanya bisa menjadi rujukan yang sangat strategis ketika membahas tentang isu-isu terkait dengan pendidikan. Guru juga berperan besar ataupun berperan penting yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan ataupun dalam proses pembelajaran dan menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa. Nah, guru selain berperan sangat penting dalam pembelajaran, guru juga sangat berperan penting dalam berhasil atau tidaknya seorang siswa tersebut, terutama dalam proses pembelajaran. Guru merupakan landasan yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk proses pendidikan dan hasil yang akan dicapai untuk meningkatkan taraf pendidikan. Nah, selain itu, guru juga membentuk proses pendidikan dan hasil yang akan dicapai untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, supaya guru itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, seefektif mungkin, guru sangat perlu memiliki kompetensi ataupun memiliki kemampuan tertentu. Paling tidak guru harus kompeten agar dianggap berwibawa dalam profesinya. Nah, selanjutnya kita ulik tentang pengertian kompetensi
guru PAI itu sendiri. Nah, kita dapat membaca sendiri di PPT ini, yaitu nah ini pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa seorang guru atau dosen harus memiliki menginternalisasi dan menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam rangka melaksanakan tugasnya. Nah ini, ataupun tugas profesional. Tiga komponen kompetensi tersebut adalah perilaku ataupun daya hati. Yang selanjutnya ada pengetahuan ataupun daya pikir. Dan yang terakhir yaitu kemampuan ataupun daya jasmani yang ditunjukkan melalui perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengetahuan, penilaian, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang muncul dalam cara berpikir dan bertindak ketika memenuhi tugas pekerjaan. Nah, guru yang memiliki kompetensi tak hanya dituntut agar mempunyai penguasaan terhadap keilmuannya saja, penyusunan bahan pengajaran, metodologi dalam proses pembelajaran, dan lain-lain. Guru yang dikatakan profesional adalah pendidik ataupun guru yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi ini berawal dari bahasa Inggris, yaitu kata kompetensi yang berarti kemampuan ataupun kecakapan. Nah, untuk dalam KBBI sendiri ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kompetensi dapat diartikan sebuah wewenang ataupun kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara. Nah, dalam KBBI yang kontemporer ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kontemporer, dinyatakan bahwasanya kompeten artinya yaitu cakap. Cakap dalam apa? Cakap dalam menentukan, merumuskan sesuatu. Sedangkan kompetensi artinya mempunyai arti yaitu suatu kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Adapun kompetensi guru agama ataupun guru PAI itu yang dimaksudkan yaitu kewenangan seorang guru PAI dalam memutuskan sesuatu sebagai upaya seorang guru membantu siswa menuju kepada kedewasaan. Dan yang dimaksud dengan kompetensi guru PAI adalah kecakapan guru agama ataupun guru PAI itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya dalam pengertian yaitu pemilikan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dituntut oleh jabatan seorang guru PAI itu sendiri. Nah, sebenarnya makna dari kompetensi ini sendiri terdapat banyak arti. Nah, tetapi jika makna dari kompetensi guru ini terkait dengan pendidikan PAI, yakni merupakan pendidikan yang pokok bagi setiap manusia, khususnya dalam menggapai ketenangan batin dan kesehatan mental pada umumnya. Agama merupakan jalan dalam membimbing hidup menuju kehidupan yang terbaik, mencegah manusia agar terhindar dari perbuatan tercela dan menjadi pijakan yang mampu mengendalikan moral setiap manusia. Dapat dikatakan bahwa guru PAI yaitu kompetensi guru PAI sendiri yaitu kewenangan seorang guru dalam menentukan pembelajaran PAI yang diajarkannya pada setiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA sederajat di tempat guru tersebut mengabdi ataupun mengajar. Nah, ini
terdapat beberapa kompetensi guru PAI ataupun guru agama itu sendiri. Nah, adapun kompetensi guru agama adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat, yang pertama ada kemahiran dalam materi pembelajaran. Terus yang kedua, mampu mengawasi program pengajaran dan pembelajaran. Nah, yang ketiga, mampu mengelola kelas. Nah, yang terakhir yaitu mampu menggunakan sumber media. Nah, yang pertama pembahasan tentang kemahiran dalam materi pelajaran ataupun biasa yang kita sebut dengan penguasaan bahan pelajaran. Nah, penguasaan bahan pelajaran ini merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI dan merupakan salah satu kompetensi guru PAI. Terdapat suatu kutipan dalam buku metodologi pengajaran. Dalam buku metodologi pengajaran itu pengajaran agama Islam dinyatakan bahwasanya di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu adalah penguasaan bidang studi yang diajarkannya. Dengan kompetensi guru agama di atas, maka berarti guru agama harus benar-benar menguasai ataupun mempunyai bekal material, dalam arti harus menguasai bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik ataupun siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada mampu mengelola ataupun mengawasi program pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, mampu mengelola program belajar mengajar. Nah, ini juga menjadi salah satu kompetensi guru agama. Nah, dan dalam rangka untuk mencapai tujuan instruksional yang dikehendaki, maka guru PAI harus mempunyai kompetensi dalam mengelola proses belajar mengajar. Tanpa kompetensi seperti ini, maka seorang guru lebih cenderung mengalami kesulitan dalam apa? Dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan instruksionalnya. Oleh karena itu, guru PAI harus cerdas dan mempunyai fleksibilitas dalam mengelola program belajar mengajar dengan melihat siswa sebagai subjek anak didik baik secara psikologis maupun intelektual. Nah, selanjutnya yaitu mampu mengelola kelas. Nah, di sini mampu mengelola kelas, di sisi lain guru PAI sendiri harus mempunyai kompetensi dalam mengelola kelas, bukan hanya mahir dalam materi pembelajaran, dalam materi pelajaran ataupun dalam mengkoordinasi program belajar mengajar, namun guru juga harus dituntut untuk mampu mengelola kelas. Nah, mengelola kelas meliputi yang pertama yaitu mengatur tatar uang kelas untuk pengajaran, menciptakan iklim belajar yang serasi. Kompetensi guru PAI dalam mengelola kelas menunjukkan adanya interaksi antara guru PAI dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang memandang peserta didik adalah manusia yang harus dihormati oleh seorang guru PAI. Nah, yang keempat yaitu mampu menggunakan sumber media. Penggunaan media atau sumber media dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Karena itu menentukan dalam usaha pencapaian tujuan pengajaran, yaitu tujuan instruksional ataupun biasa kita sebut dengan lingkup sempit, dan tujuan kurikuler ataupun bisa kita sebut dengan lingkup yang secara luas. Nah, ini kadang seorang guru PAI masih minim dengan
sumber dan media, terutama pada media pembelajaran. Nah, dan guru PAI masih untuk guru PAI bukan kebanyakan sih, tapi ada beberapa guru PAI, terutama guru-guru PAI yang sudah sepuh, itu masih menggunakan metode-metode ceramah ataupun metode lama tanpa beliau melihat sudah canggihnya teknologi. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu mampu mengelola instruksi belajar mengajar. Nah, ini kompetensi guru PAI dalam mengelola interaksi belajar mengajar ini juga sangatlah penting, tidak kalah penting dari yang lainnya dalam pencapaian tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Hal ini juga dalam rangka pencapaian tujuan kurikuler bidang studi pendidikan agama Islam. Kompetensi ini penting dimiliki oleh seorang guru agama. Oleh karena itu, guru agama harus mampu mengelola dan menggunakan interaksi belajar untuk perkembangan fisik dan psikis yang sehat bagi anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi guru PAI yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang keempat ada kompetensi keprofesionalan, yang keempat ada kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi kepemimpinan. Nah, lanjut ke yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kita ketahui bahwasannya kemampuan seorang guru dalam menilai kepribadian ataupun karakter siswanya dari berbagai sudut pandang dan moral, emosional, intelektual, dan lain-lain. Disebut juga kompetensi pedagogik. Sejauh mana seorang guru mahir ataupun pandai dalam teori pembelajaran dan bahan ajar merupakan indikator yang sangat baik tentang seberapa baik mereka telah menerapkan kompetensi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik yaitu skill ataupun kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam melihat kepribadian atau karakter anak didiknya dari beberapa macam aspek dalam kehidupan, baik moral, emosional, maupun intelektual. Pelaksanaan dari kompetensi ini kiranya dilihat dari bagaimana kompetensi seorang guru dalam penguasaannya terhadap prinsip pembelajaran yang diawali dari teori belajarnya sampai di mana seorang guru harus menguasai bahan ajar. Nah, kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud pada Permenak ataupun ya Permenak itu peraturan Kementerian Agama nomor 16 tahun 2010 ayat kalau nggak salah ayat 1 itu meliputi yaitu yang pertama pemahaman karakteristik terhadap peserta didik. Nah ini pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek apa saja, dari aspek fisik, moral, sosial, maupun kultural. Nah, yang kedua ada penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama. Nah, penguasaan teori tadi sudah dijelaskan bahwasanya seorang guru harus menguasai teori ataupun bahan ajar itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan agama. Nah, ini harus harus mampu mengembangkan kurikulum pendidikan agama. Yang keempat, penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini yang masih ada beberapa guru PAI yang masih belum mampu memanfaatkan teknologi yang makin lama makin canggih ini. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
dalam bidang pendidikan agama. Nah, itu tadi beberapa kompetensi pedagogik yang terdapat pada Permenak. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi saya lupa menjelaskannya. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Nah, ini salah satu dari 5 kompetensi, yakni adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini adalah bagaimana seorang guru tersebut menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Nah, inti dari sikap seorang guru adalah dinilai dari kepribadiannya. Karena dengan kepribadian itulah yang akan menjadi penentu apakah guru tersebut akan menjadi yang mendidik dan membina seorang peserta didik ataupun malah sebaliknya. Seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya. Ataupun kita biasa menyebut kalau zaman sekarang itu guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Nah, guru tersebut menjadi yang merusak ataupun menghancurkan masa depan anak didiknya. Khususnya anak didik yang masih usia di bawah pada tingkatan sekolah dasar dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. Ini. Nah, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwasanya kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, ini kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kepribadian yang mantap ataupun yang bagus, stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, dan kepribadian yang berwibawa serta berakhlakul karimah ataupun berakhlak yang mulia dan cocok menjadi teladan bagi seluruh peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru wajib memperlihatkan pribadi yang baik terhadap anak didiknya. Tidak hanya menggugurkan kewajibannya dalam mengajar di sekolah, melainkan di luar sekolah juga harus menjadi ataupun memperlihatkan pribadi yang baik, menjadi panutan anak didiknya, karena hal inilah yang akan menjadi suatu kewibawaan dan citra guru sebagai seorang yang mendidik. Seperti kata saya tadi, yaitu kalau zaman sekarang guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Nah, selanjutnya, nah ini kompetensi kepribadian dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada persepsi sikap positif terhadap lingkungan pembelajaran secara keseluruhan ataupun penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikannya. Nah, yang nomor 2 yaitu pemahaman, penghayatan, dan demonstrasi nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu munculnya upaya untuk memberikan contoh bagi dirinya dan siswanya. Nah, penampilan nomor 3 ini yaitu dengan kata lain, penampilan sebagai upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan suri tauladan bagi para siswanya. Nah, ini kompetensi kepribadian yang dimaksud dalam makalah ini mencakup kecerdasan ataupun kemahiran emosi yang tinggi secara objektif. Secara objektif juga mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, dalam istilah lain, dalam kompetensi kepribadian ini yaitu bagaimana cara seorang guru menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya.
dalam semua hal. Bukan dalam dirinya sendiri, tetapi bagaimana cara terbaik seorang guru melakukan bertindak dalam kehidupan sehari-hari agar seorang peserta didik dapat mencontoh seorang guru tersebut dan menjadikan guru tersebut sebagai suri tauladan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kompetensi profesional yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Viola. Kepada rekan saya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Nah, untuk mengetahui keberhasilan kita dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. Nah, berdasarkan UU Sidiknas nomor 14 tentang guru dan dosen, Pasal 10 menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, maupun kepemimpinan. Nah, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan peserta didik ini paham akan apa yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Nah, untuk adapun ruang lingkup kompetensi profesional itu ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah mengerti dan dapat menerapkan landasan baik filosofis, psikologis, maupun sosiologis. Yang kedua adalah mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Ketiga, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat adalah mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kelima, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber. Nah, landasan tersebut juga ada juga landasan yang kedua, yakni adalah landasan kompetensi profesionalisme guru. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 ayat 1 pasal 1 ayat 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, percakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, guru ini merupakan keterampilan profesional yang untuk menyandang profesi tersebut harus menempuh jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi pada program studi kependidikan. Jadi, pada kesimpulannya, kompetensi profesional adalah salah satu 4 dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kenapa harus dimiliki? Karena dari keprofesionalan ini, mereka itu harus memahami materi, juga mempelajari secara luas, mendalam, dan memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Oke. Nah, next adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial merupakan keterampilan seorang guru melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan efektif dan efisien dengan siswa, orang tua siswa, sesama guru maupun di masyarakat. Dengan kemampuan guru dalam membangun relasi dengan orang lain dengan baik, mampu menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dengan lancar dan stabil, serta mampu membentuk dan mengembangkan sinergi, watak, motivasi, konsep diri dalam dirinya. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru bukan sebatas pengetahuan. Nah, kompetensi sosial menurut Slamet yang dikutip oleh Syaiful segala dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru Tenaga Pendidikan terdiri dari sub-sub kompetensi, yakni yang pertama adalah memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan
mengelola konflik dan benturan. Jadi seorang guru tersebut harus tahu bagaimana caranya menghadapi suatu permasalahan yang berhubungan dengan konflik ataupun perbedaan. Yang kedua adalah melaksanakan kerjasama secara harmonis. Jadi seorang guru pada kompetensi kedua ini adalah melaksanakan kerjasama, yakni bagaimana cara guru tersebut mengajak peserta didik untuk bekerjasama satu sama lain. Yang ketiga adalah membangun kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang keempat adalah melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. Jadi untuk kompetensi yang keempat ini adalah bagaimana cara seorang guru tersebut bisa bisa melakukan komunikasi secara efektif, santun, juga dengan benar dan menyenangkan ataupun memberikan ketertarikan sendiri ketika kita berbicara dengan seseorang. Yang kelima adalah memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keenam adalah memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. Yang terakhir adalah melaksanakan prinsip kata kelola yang baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah 4 kompetensi utama yang ada pada kompetensi sosial. Yang pertama adalah bersikap inklusif. Jadi bersikap inklusif ini include dengan tindakan yang objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, dan status sosial ekonominya. Jadi pada kompetensi utama ini adalah bagaimana cara kita menghargai sesama perbedaan. Yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Jadi kompetensi sosial yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekolah maupun masyarakat di rumah. Mungkin masyarakat di sekolah itu contohnya adalah sesama pendidik, peserta didik maupun warga sekolah yang ada pada sekolah tersebut. Yang ketiga adalah beradaptasi. Nah, di tempat kita bertugas, seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Jadi, kita pada kompetensi ini kita dituntut untuk beradaptasi pada tempat kita bertugas. Entah itu di sekolah maupun di tempat lainnya. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara tulisan dan tulisan ataupun bentuk lain. Jadi tuntutan yang keempat adalah berkomunikasi dengan sesama pendidik. Jadi di sini kita harus bisa berkomunikasi dengan peserta didik maupun tenaga kependidikan yang lain dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah aspek-aspek dalam kompetensi sosial. Aspek-aspek ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah kapasitas kognitif, yang kedua adalah keseimbangan antar keperluan, yang ketiga adalah kemampuan sosial, dan keempat adalah tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah kapasitas kognitif, yaitu hal yang paling mendasar dalam kemampuan sosial guru dalam menjalin dan menjaga hubungan yang positif. Dalam kapasitas ini memiliki harga diri yang baik, memiliki kemampuan melihat suatu hal dari sudut pandang sosial, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan interpersonal. Yang kedua adalah keseimbangan antar keperluan sosialisasi dan keperluan privasi. Setiap kebutuhan sosial adalah kebutuhan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat untuk menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan privasi adalah kebutuhan untuk menjadi individu yang memiliki keunikan, berbeda, dan bebas melakukan suatu tindakan tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi pada aspek kedua ini dua ada dua, dua, dua cabang, yakni adalah bersosialisasi dengan orang lain dan juga menjaga privasi orang sebesar pendidik tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan sosial dengan teman sebaya. Oke, jadi suatu kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya sehingga tidak ada perasaan canggung dan penyesuaian diri terhadap
kelompok dan mau terlibat dalam kegiatan kelompok. Jadi kemampuan sosial yang selanjutnya adalah dengan teman sebaya. Jadi bagaimana peserta didik ini, pendidik ini mampu memberikan suatu pengarahan kepada peserta didik untuk agar bisa berinteraksi eh, dengan teman sebayanya, menghilangi rasa canggung dan bisa menyesuaikan diri sesuai pada tempatnya. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Dari tanggung jawab sosial ini, di lingkungan sekolah guru tidak memiliki batasan dalam proses pembelajaran, akan tetapi memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam bekerjasama mengelola pendidikan di lingkungan masyarakat. Untuk itu, guru harus memiliki andil yang besar dalam melakukan kegiatan di luar sekolah. Next. Selanjutnya adalah kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang perlu guru kuasai. Hal ini untuk menunjang martabat kode etik profesi guru. Nah, guru juga membutuhkan kompetensi ini untuk menjalankan peran dalam organisasi sekolah. Oke, ada 3 bidang yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam kompetensi kepemimpinan ini. Yang pertama adalah kemampuan kepribadian, memiliki integritas tinggi, memiliki visi yang jelas, intelijensia tinggi, kreatif dan inovatif, tidak mudah merasa puas, fleksibel dan memiliki kematangan jiwa, sehat jasmani dan rohani, wibawa dan karismatik, mempunyai idealisme dan cinta tanah air. Yang kedua adalah kemampuan kepemimpinan. Nah, kemampuan kepemimpinan ini memiliki kemampuan memotivasi orang lain membuat keputusan dengan secara cepat dan tepat, mempengaruhi orang-orang lain, mengelola konflik, berorganisasi, memimpin tim kerja, mengendalikan stres, dan keterampilan berkomunikasi. Jadi, kemampuan kepemimpinan ini adalah bagaimana cara kita untuk mengajak atau memotivasi orang lain agar setuju dan bisa kita tarik untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan kita ini bisa tercapai. Nah, dengan cara yang pertama adalah mempengaruhi orang lain. Dalam mempengaruhi orang lain ini tidak perlu dengan cara pemaksaan, tetapi bagaimana cara kita untuk pengkaderisasian organisasi. Yang ketiga adalah kemampuan berorganisasi, yang memiliki kemampuan mengembangkan organisasi, manajemen strategi, meraih peluang, mengadakan pengkaderan generasi, penerus memahami aspek mikro dan aspek makro ekonomi dan keterampilan operasional. Jadi kemampuan berorganisasi ini bagaimana cara kita untuk memanajemen diri, juga bagaimana cara kita meraih peluang yang ada pada kesempatan di sekolah, dan juga pengkaderan generasi penerus. Yang selanjutnya adalah karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama adalah tanggung jawab yang seimbang. Yang kedua adalah model peranan positif. Yang ketiga adalah memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat adalah memiliki pengaruh positif. Yang kelima adalah mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili teman saya juga meminta maaf. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.